Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihil kiram. Amma ba'du. Satu kebahagiaan dan satu nikmat yang luar biasa bagi saya dan kita semuanya bisa hadir bersilaturahim dalam rangka Milad Min 1 Sumeneb yang ke-61. Semoga acara ini menjadi acara yang barokah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mencetak generasi emas ada beberapa prasyarat-prasyarat penting yang harus dipenuhi oleh kita semuanya. Yang pertama adalah kriteria dari generasi emas. Pertama, harus punya karakter dan akhlak yang mulia. Itu yang pertama. Karena untuk membangun bangsa ini ke depan, melakukan perbaikan terhadap negara dan bangsa ini ke depan, itu harus dilakukan oleh orang-orang yang berkarakter dan berakhlak mulia. Yang kedua, itu memiliki pengetahuan yang bagus tentang bidang yang dikuasainya, sehingga untuk mengurus negara ini, bangsa ini ke depannya adalah orang-orang yang bisa betul-betul memahami tentang apa yang dia geluti, apa yang dia kerjakan. Kemudian yang ketiga, generasi emas tahun 2045 itu harus punya kecakapan di bidang teknologi. Tentu tidak mungkin semuanya saya jelaskan. Maka dari tiga hal itu, fondasi yang paling utama membangun generasi emas adalah akhlakul karimah dan juga karakter yang bagus. Penanaman karakter yang bagus itu tidak cukup hanya dengan diajarkan di dalam kelas, tetapi penanaman karakter dan akhlak yang mulia itu harus diwujudkan dalam satu kebiasaan, satu habit. Karena kebiasaan ini nantinya akan membentuk karakter dan akhlak seseorang. Sehingga maka untuk membangun kebiasaan ini di Min 1 Sumeneb ini harus dibangun satu kebiasaan yang baik, satu tradisi yang baik, sehingga nantinya anak-anak kita dengan sendirinya akan terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Yang kedua, agar anak-anak kita itu berakhlakul karimah, berkarakter baik, selain kita melakukan pembiasaan, maka yang kedua yang penting harus kita lakukan adalah uswah hasanah dari kita sebagai guru. Karena selama beberapa jam di madrasah, dari jam 12:30 ya Pak Didi sampai jam 12:30, dari 6:30 sampai jam 1, anak didik kita bersama Bapak Ibu semuanya. Role modelnya adalah Bapak Ibu semuanya. Bahasa anunya begitu. Kalau bahasa kitabnya, qudwah hasanahnya adalah Bapak Ibu semuanya. Dan di antara qudwah Bapak Ibu semuanya adalah kepala Min 1 Sumeneb. Anak-anak kita beruswah kepada ajunan sebagai guru, guru beruswah kepada top leadernya, dalam hal ini Pak Didi Santoso selaku kepala Min 1 Sumeneb. Maka sebagai qudwah hasanah, kita harus menjadi awaluman ya'malu al-hasan. Sebagai figur yang baik, maka kita harus
menjadi orang yang pertama melakukan kebaikan, supaya nantinya ini akan ditiru oleh anak-anak kita. Karena kebiasaan itu yang paling tampak bukan pada apa yang kita katakan, tetapi pada apa yang kita lakukan. Percuma 1000 kata 1000 nasihat, tapi tidak dicontohkan satupun, maka ini tidak akan efektif. Karena anak-anak hari ini adalah anak-anak yang kritis, pengetahuannya seringkali melampaui umurnya, sehingga ini akan menjadi kewaspadaan bagi kita semuanya. Maka berarti bagaimana awaluman atau lagi man yakmalul hasanah, maka adalah top leader. Maka siapa yang pertama dan paling pertama harus melakukan yang hasanah, maka dimulai dari top leader Pak Didik Santoso, diikuti oleh Bapak Ibu guru, nantinya akan diikuti oleh murid-murid kita semuanya. Sehingga maka pembiasaan yang positif ini akan terbangun di Min 1 Sumeneb ini. Karena usia 61 ini usia yang sudah sangat-sangat dewasa untuk tidak mengatakan tua. Karena ada perilaku positif. Sedangkan nasihat-nasihat positif itu adalah pendukung dari perilaku-perilaku positif yang akan kita lakukan. Saya seringkali menjelaskan kepada kita semuanya, istaqim nafsaka yastaqim ghairu. Maka luruskan diri kalian, maka yang lain akan ikut lurus. Sehingga kalau dalam bahasa lain, ibda binafsi. Inilah yang pertama, bagaimana kita membangun karakter dan akhlakul karimah. Jangan sampai kemudian kita ini menjadi pemicu rusaknya akhlak anak-anak kita. Contoh, Bapak Ibu waktu ngajar, dari awal sampai akhir tiktokan terus, misal. Maka ini akan, ternyata kalau ngajar cukup dengan tiktokan. Beda lagi seumpama tiktok menjadi media pembelajaran, itu urusan beda. Adalah pengetahuan. Maka dalam konteks pengetahuan ini, selain yang pertama peran Bapak Ibu guru sangat penting, maka perangkat yang kedua pengetahuan ini untuk menuju generasi yang emas, ini adalah juga peran Bapak Ibu guru minimal dari 6:30 sampai jam 1. Sehingga Bapak Ibu guru kelas, guru mapel, maka harus betul-betul konsen bagaimana mentransfer pengetahuannya kepada anak-anak kita. Saya suka tiktokan, saya suka instagraman, saya suka facebookan, saya suka twitteran, saya suka chattingan apa macam-macam itu monggo, itu ranah private para ajunan. Tetapi ketika ada di madrasah, maka curahkan waktunya untuk proses pembelajaran. Karena ajunan ada sini SK-nya sebagai guru, bukan sebagai penonton para guru, apalagi menilai para guru. Saya tegaskan, curahkan waktu, pikiran, tenaga ajunan untuk memberikan pengetahuan kepada anaknya. Artinya mencurahkan itu ada ukurannya. Apa ukurannya? Persiapan dan penguasaan materi. Yang kedua, persiapan strategi pembelajarannya, termasuk media pembelajarannya. Itu namanya mencurahkan. Mengkuna yang baik akan terus belajar. Sabatul ilmi bil mutala'ah wal mudhakar. Hukuna ilmu, tepa ilmu, cekana ilmu bil mutala'ah wal mudhakar. Dengan terus kita belajar dan belajar. Ini yang kedua. Yang ketiga, perangkat anak didik kita agar nantinya menjadi generasi emas, selain akhlakul karimah, pengetahuan yang cukup, yang ketiga adalah penguasaan terhadap teknologi.
Ini saya letakkan yang ketiga. Kenapa yang ketiga? Kalau ini saya letakkan yang pertama, tanpa basic akhlak, tanpa basic pengetahuan, teknologi akan merusak kita. Tidak akan membawa pada kemaslahatan, sebaliknya akan menyebabkan kemudaratan pada diri kita sendiri. Saya lanjutkan. Makanya hari ini tidak bisa kita hidup tanpa teknologi. Tidak bisa. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian semuanya, teknologi yang paling akrab dengan kita handphone. Kuatkah Bapak Ibu tidak pegang handphone 2 jam? Kuat kalau tidur. Kita teknologi kadang menjadi bagian dari hidup kita. Kalau tidak bertanya, saya tanya ke sampean. Tidak balik. Ngajar lopai HP nah. Balik. Aduh, HP kelopai. Kenapa? Karena handphone ini bukan sekedar perangkat kerja, tapi ini sudah bagian dari hidup kita. Kita didorong untuk betul-betul peka pada teknologi. Selain peka, akrab pada teknologi, tapi jangan lupa perangkat akhlakul karimah dan pengetahuan. Ini menjadi 2 basic utama, sehingga teknologi ini akan memudahkan pekerjaan kita. Teknologi akan memperkuat konsolidasi kita. Teknologi akan memperkuat pengetahuan kita. Makanya sekarang banyak yang handphonenya smart, cerdas, tapi orangnya tidak cerdas. Kenapa? Basic akhlak dan pengetahuan untuk memanfaatkan teknologi tidak ada. Saya berpikir hari ini usia 61, yang saya pikirkan adalah bagaimana anak-anak kita nanti di usia 61. Apakah akan seperti Bapak Ibu sekalian, hidup rukun, nyaman, damai? Nggak kebayang. Sehingga makanya disinilah peran strategis Min Sumenep. Peran strategis Bapak Ibu guru sekalian sebagai peletak dasar karakter, peletak dasar pengetahuan, peletak dasar kemampuan teknologi. Peran Min, peran guru-guru Min ini adalah peran peletak pondasi 3 hal itu semuanya. Pondasinya tidak kuat, ambruklah bangunan itu. Makanya kadang kita beberapa guru MI, guru Min tidak menyadari tentang peran strategis dari guru Min. Konteks hari ini guru Min Sumenep. Makanya di Min itu, di MI tetap saya setuju guru kelas, guru bidang studi kan tambah. Kenapa? Biar memantau perkembangan pengetahuan dan karakter anak. Guru kelas itu, karena guru kelas biasanya juga sekaligus wali kelas ya. Ini akan mengetahui perkembangan. Kalau pertumbuhan biarkan urusan orang tuanya yang memantau maksudnya. Tapi kalau perkembangan ini tugas kita selaku guru yang omongannya digugu, perilakunya ditiru. Ajunan salah meletakkan dasar sehingga pondasinya tidak kuat, di umur 61 ambruk moralitas anak-anak kita, ambruk pengetahuan anak-anak kita. Bahkan kadang tidak menunggu umur di situ, MTS lah temul. Kenapa? Dasarnya tidak. Karena hari ini Bapak Ibu guru sekalian, banyak orang tua betul-betul memasrahkan anaknya pada pendidikannya. Orang tua adalah Bapak Ibu guru sekalian. Jangan pernah berpikir yang Bapak Ibu lakukan itu tidak manfaatnya. Tapi yang Bapak lakukan itu adalah pondasi, membangun pondasi. Memang namanya pondasi Bapak Ibu, cetak padang deki bila sukses. Bila Roma pon ngadeg bangunan ingat lauk pon ngadeg dengan set. Orang tidak pernah tanya pondasinya kan. Tidak. Ecet apa? Anu nama pantun.
keikhlasan kita semuanya betul-betul diuji, menjadi dasar, menjadi pondasi yang kita tanamkan untuk anak-anak kita. Fa insya Allah pondasi yang ajunan tanamkan untuk anak-anak kita ini akan menjadi ilmin yuntafa'u bihi, yang akan terus mengalir meskipun ajunan nantinya sudah wafat, tapi barokah ilmu sampean yang manfaat dijalankan oleh anak-anak sampean, terus diajarkan oleh anak-anak sampean, maka pahalanya akan terus mengalir kepada para ajunan sampean. Saya ucapkan selamat milad Min 1 Sumeneb yang ke-61. Peran strategis Bapak Ibu sekalian dalam menanamkan pondasi akhlakul karimah, pondasi pengetahuan, pondasi teknologi harus betul-betul menjadi kesadaran, sehingga Bapak Ibu menjadi orang penting yang nantinya berkontribusi terhadap masa depan Indonesia Emas tahun 2045. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.